Shalom, dalam slide ini atau dalam video ini kita akan sedikit belajar tentang sejarah bahasa Yunani. Nah, sejarah bahasa Yunani ini sudah dimulai cukup lama. Jadi membentang jauh ke belakang hingga kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi ya, ini adalah salah satu bahasa yang memang sudah cukup tua dikenal. Nah, sebelum masa Homer atau Homeros, sejarah bahasa Yunani ini cukup samar karena tulisan-tulisan yang cukup terbatas. Nah, Homer sendiri adalah seorang penyair terkenal berkebangsaan Yunani yang lahir antara abad ke-12 hingga abad ke-8 ya sebelum Masehi di pantai Asia Minor. Nah, Homer ini dianggap menjadi penulis cerita kepahlawanan yang sangat terkenal, yaitu The Iliad and the Odyssey. Ya, kedua karya sastra ini kemudian mempengaruhi kebudayaan Barat di kemudian hari. Nah, jadi cukup panjang sejarah perkembangan bahasa Yunani dari 1500 tahun sebelum Masehi hingga saat ini, dan perkembangan bahasa ini dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama adalah masa awal ya, masa pembentukan yang dikenal sebagai the formative period. Selanjutnya yang kedua adalah masa klasik atau the classical period. Yang ketiga yang disebut sebagai the Koine period atau masa Yunani Koine. Kemudian dilanjutkan dengan the Byzantine period, kekaisaran Bizantin. Dan selanjutnya adalah masa modern yang berlangsung hingga sekarang. Kita akan lihat satu-satu. Nah, masa formatif atau pembentukan tentu saja dimulai sejak kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi itu ya. Itu adalah asal mula prahistoris bangsa Yunani hingga Homer yang tadi udah disebut. Nah, jadi ada suku-suku primitif yang menjadi nenek moyang bangsa Yunani yang bangkit dari keluarga Aryan di wilayah Asia Barat Tengah atau West Central Asia. Nah, pada masa prasejarah atau prahistoris ini dengan tulisan-tulisan yang masih cukup terbatas, sekelompok orang dari suku ini bermigrasi ke semenanjung di Eropa Selatan. Nah, inilah yang kemudian dikenal sebagai Yunani. Nah, pasca migrasi ini muncul beberapa dialek di sana. Yang menonjol adalah dialektik Boeotian, Northwestern, Thessalian, dan Arkadian. Jadi banyak dialek. Akan tetapi diduga banyaknya dialek ini eh, diduga berawal dari 3 dialek besar, yaitu Doric, Aeolic, dan Ionik. Ya, Doric, Aeolic, dan Ionik. Dan dialek paling kuat dan menarik kemudian adalah Ionik. Nah, dialek Ionik inilah yang paling berpengaruh kemudian dalam perkembangan bahasa Yunani. Nah, inilah yang terjadi pada masa yang cukup panjang ini ya, the formative period atau masa pembentukan. Nah, selanjutnya adalah masa Yunani klasik atau the classical period. Nah, ini mencakup beberapa abad, jadi cukup lama juga sejak zaman Homer hingga penaklukan Alexander Agung. Ya, masa kekuasaan kekaisaran Alexander Agung yang besar itu, the Great Alexander. Pada masa ini dialek Atik ya yang berakar dari dialek Ionik lama. Jadi ada Ionik lama ditambah elemen-elemen terbaik dari dua dialek besar lainnya yang tadi Doric dan Aeolic yang kemudian menunjukkan supremasi dialeknya yang dinyatakan dalam bahasa. Nah, literatur Yunani kuno yang masih diteruskan kepada kita
Saat ini ya banyak memiliki dialek Attik ini. Nah, dialek Attik inilah kemudian yang menjadi fondasi perkembangan selanjutnya bahasa Yunani dan menjadi dasar utama bahasa Yunani yang digunakan dalam teks-teks Perjanjian Baru. Nah, ini adalah masa Yunani klasik ya, dari Homer hingga uh, penaklukan Alexander Agung, kira-kira tahun 330 sebelum Masehi. Nah, masa ketiga adalah masa Koine, the Koine period, atau masa Yunani Koine. Nah, ini berlangsung mulai pasca penaklukan tentu ya, 330 sebelum Masehi hingga 330 Masehi. Nah, pada masa ini bahasa Yunani digunakan secara umum. Jadi masa bahasa Yunani umum atau Universal Greek atau Common Greek. Nah, itulah yang dimaksud sebagai Yunani Koine. Nah, bahasa Yunani pada kala ini atau pada periode ini digunakan dan dimengerti dunia peradaban. Ya, ini betapa tidak ya, karena memang kala itu eh, pengaruh Alexander Agung sangat besar, terutama di daerah jajahannya. Jadi bahasa ini digunakan bebas. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan umum di jalanan-jalanan kota Athena, Roma, Alexandria, hingga ke Yerusalem. Nah, ada 4 faktor penting yang mendorong penyebaran bahasa eh, dan perkembangan Yunani Koine atau Yunani umum yang tersebar luas ini. Ya, ada 4 faktor penting. Yang pertama adalah faktor kolonisasi yang luas, ya, daerah jajahan yang luas. Nah, bangsa Yunani sendiri adalah bangsa yang sangat agresif. Mereka belajar dengan cepat teknologi pelayaran dari bangsa Fenisia yang terkenal dengan apa keahlian melaut. Jadi kemudian tidak lama bangsa Yunani juga memiliki aktivitas maritim yang kuat. Itulah sebabnya daerah jajahan atau kekuasaan sepanjang Mediterania ini menjadi koloni Yunani. Nah, ini mempengaruhi penggunaan bangsa ini di daerah-daerah yang mereka kuasai. Nah, kemudian yang gak kalah penting adalah hubungan politik dan komersial yang dekat di antara suku-suku bangsa Yunani yang berbeda. Nah, pasca migrasi ada begitu banyak dialek di antara suku-suku di dalam bangsa Yunani. Nah, meskipun memiliki begitu banyak suku dengan banyak dialek, akan tetapi hubungan politik dan komersial tetaplah dekat di antara suku-suku bangsa ini. Jadi yang kedua adalah itu ya, hubungan politik dan komersial yang dekat. Nah, yang ketiga adalah keterkaitan agama. Ini cukup dekat dengan faktor yang kedua ya. Jadi memang suku-suku bangsa Yunani yang banyak ini memiliki dewa-dewa tersendiri. Kan tetapi mereka tetap memiliki perasaan keagamaan yang sama atau kesamaan religius. Contohnya adalah pengakuan mereka bersama atau penghormatan yang umum terhadap dewa-dewa yang mereka anggap sebagai dewa-dewa yang besar atau dewa-dewa superior seperti Zeus dan lain-lain, dan dewa-dewa ini, dewa besar ini diterima dan dihormati secara umum. Dan yang keempat, yang paling puncak adalah penaklukan banyak daerah atau daerah yang luas oleh Alexander Agung di masa yang cukup singkat, kira-kira tahun 334 sampai 320 sebelum Masehi. Dan penaklukan banyak daerah inilah menjadi puncak perkembangan bahasa Yunani. Ditambah faktor 2 dan 3 sebelumnya ya. Jadi Alexander Agung dikenal mampu menyatukan faktor 2 dan 3 tadi. Jadi persatuan berbagai suku di bawah kepemimpinan Alexander membuat perkembangan bangsa Yunani
Kemudian dengan bahasa Yunani bersama ini atau Common Greek menjadi lebih matang. Nah, dengan eh, kolonisasi yang luas ini, di masa Alexander inilah kebudayaan Yunani semakin tersebar luas ke seluruh kekaisaran Makedonia. Ya, jadi di masa Alexander itu sudah menjadi cukup kokoh. Hingga meskipun kemudian kekaisaran Roma berhasil menaklukkan wilayah yang sudah terpengaruh oleh Helenisme ini, budaya atau dan bahasanya turut diadopsi. Jadi Yunani Koine ini turut diadopsi, diteruskan, meskipun kekaisaran atau dinastinya sudah berganti. Itulah sebabnya Rasul Paulus dapat menuliskan tulisan-tulisan pentingnya di dunia Latin dalam bahasa Yunani, diterima di daerah yang luas di bagai daerah yang menjadi daerah penggembalaan Paulus. Nah, yang keempat adalah Byzantine period. Ya, setelah Kekaisaran Roma, kita tahu bahwa ada pemisahan ya. Kekaisaran Roma menjadi Kekaisaran Barat, pusatnya di Roma, ya, Kekaisaran Roma, dan Kekaisaran Timur yang berpusat di Konstantinopel atau Bizantin. Nah, ini kira-kira antara tahun 330 hingga 1453 Masehi. Jadi ini adalah masa Bizantin. Nah, apa yang terjadi? Kekaisaran Roma atau Kekaisaran Barat yang beragama Roma Katolik kemudian berubah menggunakan bahasa Latin di Kekaisaran. Jadi menjadi bahasa agama ya. Sedangkan di Kekaisaran Konstantinopel ya atau di timur di Bizantin. Nah, jadi mereka ini adalah Ortodoks Timur, tetap memilih berbahasa Yunani. Jadi, bahasa Yunani ini diteruskan di Kekaisaran Timur atau Bizantin atau Konstantinopel. Jadi dengan demikian perkembangan bahasa Yunani di masa ini 330 sampai 1453 dipengaruhi oleh berbagai gejolak peristiwa yang terjadi di Bizantin atau Konstantinopel. Itu yang keempat dan fase terakhir adalah fase modern atau the modern period. Tentu saja ini berlangsung sejak 1453 hingga sekarang. Dari masa inilah bangsa atau bahasa Yunani berkembang menuju bahasa modern yang dikenal hingga saat ini dan digunakan sampai sekarang. Dan menariknya, bahasa Yunani modern saat ini lebih memiliki kekerabatan dengan bahasa Yunani Perjanjian Baru. Meskipun pada masa kuno tetap ada tulisan-tulisan bahasa Yunani lain ya dari karya-karya sastra terkenal termasuk dari filsuf-filsuf terkenal. Contohnya adalah bahasa Yunani dalam tulisan-tulisan Euperides dan Plato. Mereka juga menulis dalam bahasa Yunani. Akan tetapi bahasa Yunani modern saat ini memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan bahasa Yunani Perjanjian Baru. Menunjukkan pengaruh yang lebih kuat terhadap bahasa modern, Yunani modern saat ini.